Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu dalam kebaikan, semoga kabarnya baik, semoga selalu dimudahkan untuk segala urusannya. Amin ya Allah. Semangat orang baik untuk hari ini. Di awal bulan, Mas Tulus hadir buat nemenin kalian semua di kesempatan hari ini edisi ke 1 September 2023. Yeay. Jangan lupa harus selalu semangat ya teman-teman. Doa terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan di awal September ini yang kemarin nggak baik jadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi, dan yang pasti doa terbaik juga untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini di bulan September, di awal September ini kondisinya sedang tidak baik, ya. Semoga diberi ketabahan, tetap harus semangat dan segera dirubah keadaannya menjadi baik lagi. Jangan kalian pikir Mas Tulus itu baik-baik aja ya. Mas Tulus itu ndak baik-baik juga, Rek. Cuman Mas Tulus diem. Mas Tulus ndak ngomong sama jenengan ya. Mas Tulus juga kondisinya sedang ya dibilang baik banget enggak, tapi sedang dalam kondisi yang kurang baik lah pastinya. Tidak sesuai dengan yang ya dengan yang Mas Teh harapkan. Tapi Mas Tulus harus selalu semangat buat kalian juga. Satu hari itu kita kemarin bisa 2 video ya teman-teman. Jadi aduh semangatnya Mas Tulus tuh luar biasa buat teman-teman semua. Saya harap ini juga jadi momen apa ya, semangatnya Mas Tulus nular ke teman-teman yang nonton, biar teman-teman dalam kondisi apapun sekarang, mau lagi punya masalah, mau lagi sedih, mau lagi bahagia, semoga terus jadi semangat, dapat semangatnya Mas Tulus juga. Saya suka banget baca komentar teman-teman yang bilang, saya itu seneng kalau ngeliat Mas Tulus live tuh berasa punya temen. Apalagi ada salah satu hamba Allah yang konon katanya tuh introvert, dia tidak suka banget bergaul dengan orang. Rasanya katanya punya teman baru, temennya Mas Tulus. Alhamdulillah, saya ikut seneng kalau jadi manfaat kayak gini buat teman-teman semua. Dulu saya pernah dengar katanya ada orang yang punya gangguan susah tidur, ya. Gangguan susah tidur, katanya bisa sembuh, bisa cepat tidur setelah mendengarkan cermalnya Mas Tulus ya. Katanya kalau dengerin suara Mas Tulus tuh kayak wong di lelo ledung, kalau bahasanya beliau bisa tidur. Sekarang katanya ada yang bilang kalau Mas Tulus tuh begini begini begini, saya seneng saya punya teman yang tadinya saya tidak suka bergaul, saya tidak suka keluar rumah, tidak suka keluar kamar, sekarang saya ngerasa punya teman gitu loh. Saya ngerasa punya manfaat akhirnya. Dan saya merasa jadi manfaat buat teman-teman semua, dan itu adalah salah satu rasa bahagia yang saya pendam. Alhamdulillah. Semoga saya terus jadi manfaat buat teman-teman semua, dan juga teman-teman juga jadi manfaat buat saya. Kita sama-sama saling memberkati satu sama lain. Pokoknya doa terbaik untuk kita semua di awal September ini. Mudah-mudahan di September ini kita semua menemukan kemudahan, menemukan hal-hal baik di mana ya seperti yang kita doakan sebelum-sebelumnya. Pokoknya doa yang terbaik adalah semoga yang baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi
menjadi baik. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Halo, nama saya Big Tulus. Support saya dengan langsung di-subscribe ya. Tombol loncengnya jangan lupa dihidupkan. Di-like sekarang, ayo. Terima kasih. Salam kenal pokoknya untuk yang belum kenal, yang berkali-kali sudah sering kesini, selamat datang saya ucapkan. Ayo like dulu, mau live tidak live di like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, jangan skip iklan yang pendek ya orang baik, kalau yang panjang boleh di skip. Mau sedekah caranya juga gampang, tidak skip iklan sama bisa sawer-sawer dengan memanfaatkan tombol super thanks di bawah video atau terima kasih di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah like, sudah share, sudah tidak skip iklan, sudah nyawer-nyawer juga terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan keberkahan. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya doa terbaik. Yang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan dangin untuk jalan rezeki sesegera mungkin Allah berikan lapang rezekinya sehingga hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Seperti biasa kalau awal bulan kita akan baca intuisi kira-kira kalau dari angka itu ada apa saja di bulan September, karena kemarin Mas Tulus kan bilang September itu bulan yang sangat keras, bulan yang kurang tepat untuk segi musibahnya. Kira-kira ada apa saja yang bisa kita baca nanti, tapi teman-teman, karena ada satu yang membahagiakan juga di bulan September ini, di tanggal 9 ini, kita juga bakal gelar sedekah bumi. Insya Allah kita bakal ngeruat Nusantara dengan sedekah makanan plus melestarikan tradisi leluhur kita yaitu sedekah bumi. Akan kita selenggarakan di hari Sabtu tanggal 9 September 2023, kalau tidak salah hari Sabtu ya. Pokoknya tanggal 9 September. Masih butuh dana Mas Tulus, masih kurang sekitar 20-30% lagi. Teman-teman yang masih pengen nambahin, silahkan DM saya. Kalau misalnya mau nyukupin, saya langsung stop nanti sedekahnya kalau cukup. Tapi kalau masih pengen nambahin ya enggak apa-apa. Jadi tadinya target segini bisa kita tambah lagi kalau memang sudah cukup ya. Yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom komentar. Ada rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Biasanya paling atas di kolom komentar saya sematkan. Transfernya ke situ buat bantu sedekah bumi G. Kemudian kita juga punya sedekah nasi box yang biasanya kita gelar di setiap Jumat akhir bulan. Teman-teman saya tunggu partisipasinya juga. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya limited. Transfernya kemana Mas Tulus? Ke nomor BRI yang ada di kolom deskripsi. Namanya juga sama-sama Tulus Rianto ya. Pokoknya terima kasih banyak. Berkah melimpah untuk kita semua. Berkah untuk yang sudah bantu sedekah, mau sedekah bumi, sudah nyawer, mau sedekah nasi bok, pokoknya apapun itu, Mas Tulus doakan semoga dapat tukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, amin. Ya Allah, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, semoga rezekinya tambah melimpah ruah, awake soyo sehat, dan segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin. Ya Allah, kita doakan teman-teman karena masih ada hamba Allah yang konon katanya memiliki hajat. Kalau misalnya hajatnya dikabul, beliau mau bantu sedekah bumi. Kita doakan semoga hajatnya dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Banyak orang yang akan berpikir bahwa ramalan-ramalan orang-orang di luar sana juga banyak yang di-share ke saya bahwa menakuti bulan September atau bulan 9 ini. Sebetulnya kalau dari angkanya, apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita prediksi, atau apa yang bisa kita lihat melalui intuisinya. Bulan September ini ada di 30 hari teman-teman ya. Tanggal 1 di hari Jumat hari ini sampai di tanggal 30 September 2023. Pertama-tama yang saya perhatikan melalui angka 1, 3, 7 masuk, 9, kemudian 13, 15, 17, 19. Apa yang bisa kita baca di sini? Maaf. Hal yang paling kuat saya perhatikan di sini adalah gempa bumi. Hal utama yang saya awali di sini untuk mengawali perjumpaan kita atau awal pertama melihat bulan September
sangat banyak sekali titik gempa di tanggal-tanggal ganjil di bulan September dengan kadar gempa yang cukup melimpah, cukup besar. Tanggal-tanggal genapnya 2, 4, 6, 8 ini juga ada kandungan air yang cukup banyak. Saya baca pertama dari segi musibah dulu ya teman-teman ya. Di bulan September ini banyak yang saya perhatikan memang tidak zigzag lagi sesuai dengan angkanya. Sebetulnya simpelnya begini, angka ganjil itu kering, angka genap itu basah. Anggaplah seperti itu. Saya melihat titik-titik gempa di tanggal 3, Masya Allah 9 itu hati-hati, 11 hati-hati, 13 hati-hati, 17, 19, 23 hati-hati, 21, 29 Masya Allah, dan juga 27 ya. Kemungkinan besarnya untuk gempanya ada di tanggal-tanggal ganjil di bulan September. Kenapa bertambah intensitasnya? Karena ada angka 9 di balik bulan Septembernya. Lalu komponen apa saja di tanggal ganjil yang bisa terjadi Mas Tulus di balik musibahnya? Saya hitung di sini ada angin yang cukup dominan menjadi kencang di tanggal ganjil. Tanggal ganjil dominan gempa dan juga angin, ya. Tanggal genap dominan dengan tanggal 2, 4, 6, 12, 16, 18, 28, 26, Masya Allah, 24, Allahu Akbar, 22. Ada komponen air yang kencang dengan gempa yang sama, ada potensinya. Potensial gempa itu sangat rapat sekali di bulan 9 ini kalau dari angkanya. Sekali lagi saya bisa salah dan bisa salah. Potensi air di tanggal genap ini juga akan bergabung dengan gempa di tanggal-tanggal genap. Potensial sekali. Tetapi untuk kadar gempanya, untuk yang paling potensial kalau saya baca melalui angkanya adalah di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ganjil bulan 9 sangat potensial ada gempa dengan berkekuatan yang cukup besar. Di tanggal-tanggal genap, ini ada juga kemungkinan gempa yang terjadi dan bercampur dengan air. Masya Allah. Ya Allah ya Rob. Ini juga salah satu poin yang saya baca di sini menurut saya juga kurang tepat. Kita ambil tanggal satunya saja teman-teman. Tanggal 1 September 2023. 1 itu tanah, 9 itu keras, 2023 itu air dan juga angin. Jadi ada simpelnya, tanah yang besar, tanah yang keras, gunung yang keras, gempa yang keras, dengan air dan juga angin yang juga keras. Itu dari hasil apa yang saya baca melalui angka satunya. Jadi selama bulan September ini potensial musibah juga sangat banyak. Tambahan lagi teman-teman, di tanggal-tanggal pengulangan ganjil 11, 13, 15, kemudian 17, 19, 19, kemudian juga pengulangan ganjil dan juga genap di sini 21, 23 dan seterusnya. Potensial juga ada kecelakaan darat. Kemudian juga ada potensial terjadi kecelakaan laut. Kecelakaan udara ada potensi tapi kecil. Potensi kecelakaan udara sangat kecil. Potensi kecelakaan darat maupun yang disebabkan karena air, maksudnya di darat dan juga di air, ini menurut saya juga ada potensial. Jadi saya harap hati-hati, waspada juga, karena Masya Allah 9 ini genting banget rasanya. Kayak ibarat kata kita berdiri di angka 9 ini kayak kita tuh di samping jurang tinggal dorong, blek nyemplung modar. Bahasa kasarnya ngono. Kemudian saya coba baca lagi untuk di bulan 9 ini ya potensialnya kita ingatkan sama-sama ya teman-teman ya. Ganjil itu ada potensi gempa dan juga angin kencang. Kemudian genap itu ada potensi air dan juga potensinya air dan juga gempa masih. Kemudian tanggal-tanggal pengulangan ganjil ada kecelakaan-kecelakaan yang berhubungan dengan air ataupun darat. Ini juga ada potensi sekali. Kalau 1-1 itu tanah, 1-2 itu di laut, 1-3 itu di tanah lagi, di darat lagi, 1-4 itu di laut, sama seperti itu. Potensialnya cukup banyak sekali. Saya nggak tahu ya, kenapa bulan 9 ini kalau dari hitungan angkanya saya melihat banyak sekali balaknya.
banyak sekali kejadian kerasnya. Lalu ketika saya baca lagi, kemarin kita sudah baca pesan atau menerima pesan dari leluhur terkait dengan kerukunan. Di sini juga saya perhatikan di angka 13, 15, kemudian 17, 19, 23 dan juga 26, 25 maksudnya 27, 29 ini juga ada potensial sekali, ada angka 3, 1 dan juga 5, 7, 9, 10 juga masuk sedikit. Ada potensial sekali dengan ketindak kerusuhan atau kegaduhan yang cukup besar yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi kayak gaduhnya manusia atau sesuatu yang ditimbulkan gara-gara keperselisih pahaman ini juga akan muncul dengan kejadian-kejadian cukup besar. Oke, ada simbol agama di sini teman-teman di balik angka 19, kemudian 29 juga ada simbol agama, berarti nanti di bulan ini ada apa namanya, ada kegaduhan yang disebabkan karena agama itu sangat mungkin. Jadi hati-hati. Makanya Eyang berkali-kali mengingatkan kita untuk menjauhkan debat kita terkait dengan agama, terkait dengan keyakinan, terkait dengan suku, ya, dengan pilihan politik dan lain sebagainya. Ini juga ada potensial sekali 19 dan juga di tanggal 29. Tambahan di angka 11 itu juga merupakan simbol gaduh, 15 juga super power gaduhnya, hati-hati. Jadi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini terkait dengan yang berhubungan dengan manusia sendiri, entah demonstrasi, entah apa, perselisihan paham itu sangat mungkin sekali di sini. Jadi hati-hati. Kemudian kerusuhan-kerusuhan berikutnya yang disebabkan karena faktor agama. Ini juga masuk di mungkin kayak aliran sesat atau ajaran-ajaran sesat, kemudian agama-agama yang salah, sepertinya di bulan ini ada potensial untuk muncul melalui angkanya. Ingat, saya bisa salah. Ya, saya bisa salah. Itu terkait dengan musibah-musibahnya. Oke, kecelakaan darat dan juga laut sangat potensial. Angin juga ada potensi tapi kecil sekali. Kecelakaan pokoknya di bulan ini tuh kayak bahasanya seperti yang saya bilang tadi. Kita tuh kayak di pinggir jurang gitu loh. Kayak butuh tumbal cukup banyak di bulan ini. Jadi hati-hati. Itu yang saya perhatikan melalui musibahnya. Gempa sangat potensial ada di bulan 9. Oke. Di tanggal genap 12, 14, 16 ini 26, 22 ini juga sangat ada potensi sekali. Saya melihat ada sebuah gambaran lagi sama dengan gambaran ketika saya lihat kemarin, kayak gempa terjadi di satu tempat atau di pulau kecil, tidak kecil juga tapi semacam pulau yang gempa yang terjadi kemudian ada air juga di sekelilingi air. Ini juga cukup bahaya sekali kalau sampai terjadi eh, dengan skala yang besar. Kemudian mancing, amit-amit, tsunami dan lain sebagainya. Itu yang saya perhatikan ya melalui angkanya. Saya masih melihat itu potensial terjadi di tempat yang ada atau dikelilingi air. Itu dari segi musibah. Saya sangat tertarik mengangkat dari segi ini. Dari segi kerejekian teman-teman untuk tanggal 1 atau tanggal 9 ini juga bentrok sekali. Hati-hati. Yang paling dominan itu adalah makanan-makanan atau penjualan-penjualan barang padat. Kayak besi, batu, bangunan, bisa dibilang kayak baju itu juga termasuk benda-benda padat. Dan juga jual-jual perabotan ini juga elektronik ini lebih terlihat lebih hoki untuk kalian yang mungkin mau mengalami menjalankan bisnis terkait dengan ini sangat-sangat sedang hoki. Sedangkan maaf kalau untuk dari segi penjualan makanan atau benda-benda lunak yang lain sepertinya kita tetap harus dalam kondisi yang waspada. Walaupun tingkat keberhasilannya di bulan ini tuh sebenarnya sama, resikonya cukup sama ya. Kalian akan mendapatkan untung yang besar, universal sebetulnya, tetapi lebih hoki bagi yang jualan benda-benda keras, misalnya kayak elektronik atau furniture, kemudian baju, besi ini yang berbau-bau besi atau berbau keras juga potensial mengandung cuan ya. Buat yang mungkin punya niat beli tanah segala macam, ayo digerakkan secepatnya, tembak harganya dapat langsung jadikan investasi. Menurut saya secara hitungannya sangat-sangat hoki ya. Tetapi resiko di bulan ini tuh dapatnya bisa besar sekali, tapi kalau rugi kalian juga sangat bisa besar sekali. Jadi dari segi keuangan, saya tidak menyarankan teman-teman untuk menabung karena sepertinya dari angka 9 ini simbol pengeluarannya cukup besar ya. Pengeluaran teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil sepertinya harus bisa diwaspadai karena banyak pengeluaran yang tidak terduga buat yang punya tanggal lahir ganjil. Tanggal lahir genap lebih dominan, harus hati-hati juga walaupun pengeluarannya tidak besar, tetapi untuk dominan pengeluaran selalu ada, ini ada potensi di genap dan juga ganjil. Menurut saya dari versi angkanya ya.
Hati-hati untuk tanggal ganjil ini penghasilan bisa naik drastis, tapi kalau jenengan tidak hati-hati dan kegagalan datang itu bisa drastis juga kehancurannya. Jadi harap berhati-hati untuk membaca situasi investasi harus pintar-pintar. Contohnya memang ketika investasi tanah dan lain sebagainya itu sangat bagus sekali. Investasi membeli tanah itu sangat bagus ya. Teman-teman yang lagi punya rezeki banyak, pengen beli tanah difungsikan. Sorry. Sorry teman-teman. Lalu untuk yang mau jualan-jualan sebetulnya masih aman-aman saja. Memang kalau dibilang nggak hoki sih nggak juga. Tapi kalau yang hoki banget yang sudah saya sebutkan tadi yang keras-keras ya. Yang jualan lain masih dengan sekadar yang stay. Hati-hati tetap ganjil genap memang tetap ada pengeluaran tak terduga. Tetapi ganjil harus lebih waspada lagi terkait dengan pengeluaran yang tidak terkontrol atau tiba-tiba. Maaf, pengeluaran dari segi apa Mas Tulus? Pengeluarannya itu bisa tiba-tiba, maaf, bisa dari musibah tadi ada, kemudian juga dari terkait dengan kesehatan, jadi hati-hati. Tiba-tiba mengeluarkan uang buat sedekah ke dokter juga ada. Jadi sangat potensial, hati-hati. Mungkin belum yang apply asuransi, belum yang apply BPJS dan lain sebagainya, mungkin sudah waktunya buat diurus supaya bisa lebih meminimalisir biaya ketika amit-amit ada sesuatu. Kita mintanya semuanya sehat ya. Tapi di angka 9 ini potensi untuk mengeluarkan uang untuk tubuh kita sendiri, entah kita kecelakaan, entah kita jatuh, potensinya cukup besar. Dari segi kesehatan juga saya melihat ini teman-teman, hati-hati. Bulan 9 ini adalah potensial sekali terjadi penyakit-penyakit keras, penyakit-penyakit besar atau penyakit-penyakit bahaya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya sekarang sudah didiagnosa dengan dokter, ayo misalnya maaf punya tumor atau punya kanker yang harus diangkat. Jadi jangan gampang, oh enggak saya mau coba alternatif dulu. Saran saya betul-betul memperhatikan saran dari tim kesehatan ya, dari info dari pihak kesehatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu penyakit yang parah dan memang harus cepat diobati, menurut saya harus sesegera mungkin. Khususnya buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Tanggal lahir ganjil hoki dari segi keuangan untuk yang punya barang kuat atau barang keras, tetapi ternyata teman-teman dalam segi kesehatan tanggal ganjil memang sedikit kurang hoki dan penyakit akan lebih keras di sini teman-teman, hati-hati. Genap pun juga akan terpengaruh. Bahasa kasarnya adalah itu gini loh, di angka 9 tuh cukup keras ya teman-teman. Jadi kayak mungkin ya, peningkatan virus COVID mungkin di bulan 9 ini juga akan banyak karena menurut saya kayak ada satu kata-kata yang keluar istilahnya kayak sore mati, isu loro sore mati. Ada pageblok kecil di bulan 9 ini kalau saya hitung melalui angkanya. Ada semacam itu. Jadi kayak cuma masuk angin biasa tiba-tiba larinya ke masuk angin duduk. Terus bisa maaf meninggal dan lain sebagainya. Ini sangat potensial. Jadi bulan 9 ini kita harus betul-betul membahagiakan diri kita karena sakit kita itu tidak 90%, mungkin 50% ada campur tangan bangsa jin, ada simbol jin di sini. Ada penyakit yang disebabkan oleh bangsa jin yang memang mereka akan menyebarkan sesuatu akan lebih kuat lagi kadarnya. Seperti itu anggapan saya. Jadi sakit yang bisa terjadi di bulan ini tuh bisa sangat jadi parah walaupun itu hanya kecil saja. Misalnya teman-teman jatuh cuman ketengklok atau kakinya ketengklok tapi maaf tiba-tiba suatu ketika kalau kita tidak aware atau kita terlalu menggampangkan akhirnya bisa diamputasi. Ini bahasa simpelnya ya. Bulan ini tuh butuh banyak darah. Bulan ini tuh butuh banyak tumbal segala macam, pokoknya keras sekali bulan ini, jadi sangat bahaya menurut saya. Jadi jaga kesehatan, intinya jaga kesehatan. Flu, radang, penyakit-penyakit ringan-ringan, demam segala macam ini juga akan sangat potensial, hati-hati. Yang berhubungan dengan air juga Mas Tulus lihat ada di bulan 9 ini. Jadi kesehatan harus betul-betul dijaga, kesehatan harus betul-betul dikuatkan lagi. Satu, kita sudah diancam dengan polusi untuk yang di Jakarta, kemudian COVID juga ada varian baru yang konon katanya lebih dahsyat penularannya, jadi sebulan 9 ini kita betul-betul harus mewaspadai itu. Kalau tidak ada kepentingan, mendingan di rumah, harus bahagiakan diri tentunya, terus jangan banyak pikiran dan juga pikirannya harus harus selalu aman-aman aja, tidak usah sedih-sedih banget. Oke, kita punya punya masalah maksudnya. Kita punya perkara juga dalam kehidupan kita masing-masing, tapi di sini Mas Tulus pesan untuk bahagiakan diri kita karena penyakitnya sangat kompleks di sini ya. Khususnya penyakit-penyakit keras. Secara fisik kita juga bisa diserang bisa diserang dengan penyakit yang cukup keras juga, jadi hati-hati karena
Faktor kejiwaan ini karena saya bilang tadi adalah campur tangan jin di bulan 9 ini terkait dengan penyakit sampai 10, 11, adanya di bulan 6 ya. Bulan 6 itu ada campur tangan, kemudian 7, 8 dilewatin, tidak terlalu banyak, 9 mulai ada, 10 kosong, 11, 12 mulai ada campur tangan bangsa jin lagi. Jadi menurut saya harus hati-hati, berarti kalau ada campur tangan jin mereka pasti akan memanfaatkan alam bawah sadar kita. Psikis atau penyakit kejiwaan ini juga harus difikirkan. Sangat-sangat berbahaya menurut saya. Jadi makanya Mas Tulus bilang, punya uang, nggak punya uang, sedih atau duka, sedih atau bahagia, yang penting kita harus bahagiakan diri kita, berpikir positif terhadap apapun ya. Minum vitamin, jaga kesehatan juga. Tidur jangan lupa diatur dengan tepat supaya semuanya aman-aman saja. Itu dari segi kesehatan. Lalu yang terakhir adalah kerejekian sudah, musibah sudah, kesehatan sudah. Mas Tulus perhatikan di sini dihitung lewat dunia percintaan. Apakah bulan ini sangat baik untuk menikah? Bulan ini hampir di semua tanggalnya sangat baik untuk menikah. Kenapa dibilang seperti itu? Bulan 9 itu bulan yang mapan. Bulan 9 itu bulan yang keras, bulan tua. Jadi buat kalian yang sudah mulai menjajaki untuk segera menikah, khususnya di tanggal-tanggal ganjil di bulan genap boleh, tanggal-tanggal genap di bulan ganjil di bulan ini juga boleh. Jadi tanggal-tanggalnya pun sangat netral menurut saya dari segi percintaan untuk yang belum menikah, untuk yang belum punya pasangan. Untuk yang belum punya pasangan potensial sekali ketika hal ini menjadi salah satu hal untuk memulai sesuatu, mengawali sesuatu, ya, mengawali hal yang kalian harapkan menjadi jenjang terakhir dalam kehidupan yaitu menikah. Mau nembak pacarnya, mau mulai ngajak pacaran, mau mulai ngatur ke depannya, oh mau begini-begini terus kita ngarah ke sini. Bahkan mau mulai nabung buat nikah pun, baru mulai nabung pun itu sangat hoki menurut saya. Jadi mulai agendakan untuk sekarang. Sekali lagi hanya via angka, saya bisa salah dan bisa salah. Tapi itu buat yang jomblo, buat yang sendiri, buat yang buat yang pisah ranjang, buat yang sudah mulai maaf mau cerai atau yang udah putus bisa aja balikan. Di bulan ini tuh bulan serius atau bulannya orang untuk memperbaiki sesuatu karena dekat dengan simbol tua atau simbol matang ya. Tapi buat yang sudah berpasangan atau sudah menikah, tidak peduli dengan ganjil atau genap, pasangannya genap sama genap, khususnya, ini wabil khusus ya, buat suami istri yang sama-sama ganjil di bulan 9 ini, kalian siap-siap, atau sama-sama genap, sama-sama ganjil atau sama-sama genap tanggalnya, salah satu tanggal di antara kalian ternyata sama-sama genap, sama-sama ganjil, tanggal lahirnya, sepertinya kalian akan sangat mudah mengalami konflik. Akan mudah mengalami masalah. Walaupun konteks masalah kecil itu bisa besar sekali. Bisa sangat mudah nyulut emosi, kemudian nambahin emosi, kalian jadi tambah kurang kurang untuk berkomunikasinya. Dan hal kecil bisa besar. Bahkan maaf, yang sudah menikah bisa sampai bercerai. Yang pacaran bisa sampai putus. Jadi saya harap di sini teman-teman kalau satunya lagi ngegas karena ingat omongannya Mas Tulus bisa memperbaiki supaya satunya ndak ngegas, biar satunya lebih hati-hati, biar satunya lebih aware, bicarakan 1 hari setelah pembicaraan kerasnya. Misalnya hari ini berantem, ya wes saiki meneng dhisik wae, kasih penjelasan, ya Bu, maaf penjelasannya sesuk wae, saiki aku tak megawe dhisik. Ya, dengan logat yang enak, dengan logat yang keras. Terus setelah ada perkelahian itu, yuk kita diskusi tapi kita saling saling pegang bicara ya. Jangan sampai ada perselisihan paham. Di sini kita diskusi, bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibunya dulu cerita, nanti bapaknya menanggapi dan diusahakan betul-betul dengan kondisi yang tenang. Tidak sedang capek pulang kerja, tidak sedang capek dalam banyak pikiran. Oke, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau teman-teman jadi hawa panas untuk yang sudah berumah tangga, khususnya yang punya genap-genap atau ganjil-ganjil, ini sepertinya juga harus lebih hati-hati karena lebih keras atau lebih kuat. Tetapi buat teman-teman yang mungkin ganjil genap atau genap ganjil atau sebaliknya, saya rasa masih aman-aman saja. Walaupun perselisihan paham itu juga sangat-sangat mungkin ada menurut saya. Itu yang bisa saya baca teman-teman, baik dari musibah, rezeki, dan juga terkait dengan kesehatan. Memang
bulan 9 ini sangat potensial sekali untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi oke, ini waktunya kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena ya tadi seperti yang saya bilang, saking kerasnya bulan 9 itu kamu melakukan kebaikan banyak, kamu akan dijawab banyak. Kamu melakukan kejahatan banyak, kamu juga akan dijawab banyak. Makanya perbanyak berprasangka baik, berbuat baik, dan melakukan setiap perbuatan yang baik, yang baik-baik. Jadi semarah-marahnya kita terhadap orang lain jangan sampai nyumpain. Apalagi kayak, nah ini juga salah satu pesan buat kaum ibu ya khususnya. Kalau marah sama anak kandungnya, jangan sekata-katanya. Di bulan ini tuh sedane dadi istilahnya itu. Apa sih yang mbok omongke ndang kedaden. Jadi, oh anak kalau dulu kita sudah mendengar bahwa mulut seorang ibu tuh karma bagi anaknya, tapi dalam hal itu mungkin kalau dulu ada jedanya, kalau di sini, kalau sekarang di bulan 9 tuh rasanya kayak instan banget. Wah, tiba ke motor gue, anak durhaka misalnya. Ternyata jatuh. Yang rugi siapa? Kita. Setelah anaknya jatuh, kena karma dari yang kita bicarakan, kita yang nyesel. Jadi doakan yang baik-baik saja. Ya Allah, Leng, ini. Jadi kalau semarah-marahnya kita, jaga lisan kita. Di sini di bulan ini tuh sangat karma. Bulan ini tuh sangat genting sekali. Jadi buat teman-teman mengucapkan sesuatu yang baik, prasangkanya juga yang baik-baik saja. Semoga semuanya juga dalam kebaikan. Oke? Semoga apa yang Mas Tulus sampaikan tadi jadi manfaat buat teman-teman semua yang nonton. Ada beberapa yang bisa kalian ambil. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita juga. Jangan lupa terus jadi manfaat buat keluarga besar kita untuk kebaikan. Amin. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezeki semoga dilancarkan lagi sama Allah rezekinya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan kita doakan semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang pengen dekat dengan jodohnya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya rumah, pengen punya hajat, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen umroh, pengen ngebahagiain orang-orang sekitarnya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen nyekolahin anak setinggi-tingginya, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Yang punya usaha lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak sudah nyimak video ini. Sekali lagi semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Saya nggak niat gurui, saya nggak niat sok keminter. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, saya cuma pengen jadi manfaat buat teman-teman semua yang di rumah ya. Artikan yang saya sampaikan dengan sekitar netral supaya tidak ada pandangan aneh, pandangan nyinyir. Suka alhamdulillah, tidak suka juga alhamdulillah. Mas Tulus nyuwun ngapunten buat yang nggak suka atau ada yang tersinggung dengan yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ngapunten kalau terkesan menggurui, terkesan keminter, pokoknya yang sok-sok kuwi mau loh, di sini nggak ada. Kita di sini sama-sama belajar ya. Mas Tulus pamit mundur, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, jangan lupa like, comment, subscribe, nek nggak like tak sumpah tadi wong sugih. Ayo, like. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.